Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Itulah pendapat yang marak di kalangan banyak orang, mengatakan bahwa manusia itu dibanding dengan ciptaan Allah yang lain, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun alam, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Biasanya alasannya adalah karena manusia memiliki akal budi, memiliki pikiran yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lain. Hal ini biasanya juga mendapatkan legitimasi dari ayat suci. Contohnya adalah Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kejadian 1 ayat 28 di dalam kitab suci bahasa Jawa disebutkan begini, "Tumuli podo diberkahi lan dipangantikani, podo bebranahono lan tangkar tumangkaro, ngebakno bumi lan telukno." Jadi ada kata telukno, taklukkanlah. "Iwak ing segara lan manuk ing awang-awang, sarta sak kabehing sato kewan kang rumangkang ana ing bumi iku, padha sira kuwasanono, kuasailah, taklukkanlah." Manusia diberi perintah oleh Allah, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ciptaan-ciptaan yang lain. Ayat ini bisa menjadi salah satu dasar pemahaman bahwa kalau manusia diminta untuk menaklukkan dan berkuasa atas ciptaan, itu berarti manusia adalah ciptaan yang paling tinggi derajatnya dibanding dengan ciptaan-ciptaan lain. Penjelasan lain yang dianggap mendukung status manusia sebagai ciptaan yang istimewa adalah manusia diciptakan terakhir. Awalnya Allah menciptakan langit bumi, terang, cakrawala, hewan-hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Setelah semuanya komplit, barulah Allah menciptakan manusia. Lalu seringkali diartikan bahwa itu adalah bukti manusia paling istimewa, manusia paling sempurna, diciptakan terakhir ketika semuanya telah tersedia bagi manusia. Seringkali dalam penjelasan-penjelasan agama, manusia adalah makhluk yang paling serupa dengan Allah, penciptanya sendiri. Manusia dikaruniai pikiran, akal budi, perasaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Minimal, kalaupun ada hewan-hewan yang punya pikiran dan perasaan, tidaklah sehebat dan sesempurna manusia. Menurut saya, pandangan ini boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namun kita harus sadar bahaya dari pandangan yang mengatakan bahwa manusia itu ciptaan yang paling sempurna. Dari ayat yang ke-28 dari Kejadian pasal 1 tadi, sudah seringkali menjadi pembenaran bagi manusia untuk kemudian bertindak kebablasan, yaitu merusak alam ciptaan Allah. Dengan dalih, aku diberi kekuasaan untuk menaklukkan dan berkuasa atas ciptaan. Kemudian banyak orang yang mengeksploitasi alam. Akibatnya alam menjadi rusak. Nah, itulah bahaya jikalau manusia merasa sebagai puncak ciptaan paling sempurna, kemudian ada pandangan yang disebut dengan antroposentris. Manusia adalah pusat dari segala-galanya, maka semua ciptaan ini dimaksudkan untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan manusia. Kalaupun ada yang dikorbankan,
hewan atau tumbuhan, tidak apa-apa. Yang penting demi kebaikan manusia. Nah, saudara-saudara, kata taklukkanlah dan berkuasalah perlu diimbangi dengan narasi lain menurut saya, yang juga terdapat dalam kisah penciptaan. Maka selain Kejadian 1 ayat 28, kita perlu menengok Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya ulangi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Wonten ing terjemahan basa Jawi Purwaning dumadi kalih ayat gangsal welas kacetha mekaten. Sang Yehuwah Allah mundhut manungsa mau kapapanake ana ing petamanan Eden, kakarsakake ngolah lan ngreksa. Jadi ada kata ngolah dan ngreksa, merawat, memelihara dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta kasih. Jadi memang manusia barangkali punya akal budi yang bisa menguasai dan menaklukkan ciptaan yang lain, namun jangan dilupakan panggilan Allah atas manusia untuk mengolah, memelihara, merawat, seperti ketika di Taman Eden. Taman Eden adalah gambaran ideal tentang kehidupan mula-mula menurut narasi kitab Kejadian. Di Taman Eden, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan alam begitu harmonis. Mengapa? Karena manusia dipanggil untuk ngolah lan ngrekso, memelihara dan mengusahakan Taman Eden itu. Bahwa kemudian manusia mendapat keuntungan jelas, tetapi juga tanpa harus mengorbankan apalagi merusak ciptaan yang lain. Pandangan yang mendukung prinsip ini adalah pandangan yang disebut kosmosentris. Pusatnya bukanlah manusia, pusatnya adalah kosmos, semesta ini. Saudara-saudara, salah satu pergumulan serius manusia di zaman ini adalah ketidakpeduliannya pada kerusakan ekologi, kerusakan ekosistem, kerusakan alam. Ada sangat banyak hutan yang dirusak, digunduli, dieksploitasi demi atau dijadikan perkebunan atau permukiman atau bahkan kompleks pabrik-pabrik yang merusak alam. Ada banyak sampah yang dibuang di sungai, bahkan laut. Sudah tak terhitung lagi berapa sampah plastik yang mengancam keberlangsungan hewan-hewan termasuk manusia dan tumbuhan. Ada sekian banyak polusi yang disebabkan oleh industri, oleh kendaraan, dan oleh limbah-limbah rumah tangga. Ada ketidakseimbangan ekosistem, ada ketidakseimbangan iklim yang sudah mulai terjadi dan kita rasakan di seluruh penjuru dunia. Maka barangkali baik kalau kita menilik sejenak. Panggilan kita sebagai manusia bukanlah selalu di puncak ciptaan. Namun kita dipanggil untuk mengolah dan memelihara, tanda kutip, Taman Eden, yaitu bumi yang kita tinggali ini. Sepanjang kita masih punya waktu untuk hidup, mari kita mempergunakan untuk juga memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, baik itu hewan, tumbuhan, maupun alam sekitar kita. Manusia adalah bagian dari ciptaan Allah yang dipanggil untuk kreatif, mengolah dan memelihara, merawat, ngrekso, ngrimati titahipun Gusti Allah. Semoga kita dimampukan dan disadarkan untuk cinta lingkungan dan berhenti merusaknya. Amin.